Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila dengan NIM 12022231002. Di sini saya akan menjelaskan terkait codingan yang telah saya buat, yaitu di sini saya membuat seperti menambahkan nama layanan seperti layanan laundry beserta harganya. Yang pertama, di sini saya membuat untuk API-nya ini menggunakan Flash. Di sini saya ngoding menggunakan VS Code, di mana ini ada course, di mana course itu dia seperti izin keamanan. Jadi tanpa ini server akan menolak permintaan dari aplikasi Android karena dianggap datang dari sumber yang berbeda. Lalu di sini ada app root. App root ini seperti pintunya, yaitu ada get layanan dan post layanan, seperti untuk mengambil semua daftar layanan dan untuk menambahkan layanan baru. Lalu yang di bawahnya ini ada yang namanya JSONify. JSONify ini fungsinya untuk mengubah data Python menjadi format JSON yang merupakan bahasa universal yang dimengerti oleh Android dan web. Dan di bawah sini terdapat seperti kunci terpentingnya. Fungsinya untuk melayani pesanan dari komputer itu sendiri atau localhost. Dengan ini si API-nya ini mau melayani pesanan dari siapa aja di jaringan WiFi yang sama, termasuk HP. Di sini saya menggunakan HP Android secara langsung, jadi saya nggak menggunakan emulator gitu. Lalu berpindah ke halaman Android Studio-nya. Oke, di sini ada yang namanya layanan, di mana layanan ini fungsinya adalah seperti cetakan atau template data. Ini memberitahu Android bentuk data yang akan diterima oleh API-nya nanti. Terus di sini ada API service. API service ini seperti interface-nya yang memberi tahu retrofit atau alat komunikasi cara berbicara dengan API. Sini di bagian API service. Lalu di API client, di sini seperti objek yang menyiapkan retrofit, seperti istilahnya seperti telepon yang sudah disetel dengan nomor tujuan. Jadi di sini ada API-nya. Ada IP-nya. Di sini ini IP yang ada di laptop. Seperti itu. Lalu di layanan adapter, di sini untuk tugasnya itu menerima array list data layanan dan menampilkan satu persatu di dalam recycler view. Jadi ini fungsinya untuk menerima data layanan dan menampilkannya. Itu. Lalu di main activity, di sini ini seperti otak dari aplikasi. Dia ini mengatur kapan harus mengambil data dan kapan harus mengirim data. Di sini. Jadi ini semua ada di sini. Lalu di sini ada yang namanya Android Manifest XML, dimana dia ini yang pertama dia ini mengizinkan izin internet. Jadi memberitahu Android bahwa aplikasi ini butuh akses internet. Bagian sini. Jadi dia yang mengatur izin internet. Lalu di sini juga mendaftarkan config di bagian sini. Config. Nah, di sini config network security.
Dia untuk memberitahu aplikasi bahwa menggunakan aturan khusus dari file ini. Lalu di bagian sini ada yang namanya Network Security Config XML. Nah, dia ini fungsinya tuh seperti izin khususnya untuk koneksi ke HTTP. Seperti itu. Nah, jadi ringkasannya itu alur kerja sederhananya yaitu aplikasi ini membuka main activity lalu memanggil fetch layanan di mana API client atau retrofit ini akan melakukan get ke IP yang sudah diatur sesuai laptop masing-masing. Lalu server yang ada di VS Code itu nanti bakal menerima atau get dan mengambil data list dan mengirimkan kembali sebagai JSON. Lalu alur berikutnya yaitu aplikasi menerima on response, lalu adapter diperbarui, data tampil di recycler review. Lalu di sini user bisa menambahkan data seperti klik tambah. Nah, nanti di main activity akan terpanggil yang namanya kirim data baru, di mana API client atau retrofit bakal melakukan post ke IP yang sudah di-set sesuai laptop masing-masing. Di sini IP saya yaitu 192.168.1.19 5.000 per layanan slice layanan, sambil dia akan membawa data yang baru seperti itu. Lalu nanti server yang ada di VS Code bakal menerima atau post dan menambahkan data baru ke list data. Lalu aplikasi menerima on response, post dipanggil, lalu main activity memanggil fetch layanan lagi untuk merefresh data atau recycler view diperbarui dengan data yang baru. Seperti itu. Mungkin penjelasan singkat dari saya. Oh ya, di sini tampilannya seperti ini, tampilan sederhana. Ini misal saya ingin menambahkan nama lain yang ada di laundry itu cuci kering saja, misal cuci kering saja. Sini harganya 6.000. Di sini saya tambahkan layanan, maka nama layanan beserta harganya sudah tertampil di sini. Jadi dia menampilkan data yang baru gitu. Jadi setelah saya menambahkan data, maka si on response bakal si bagian main activity bakal manggil fetch layanan lagi buat merefresh data dan bakal ditampilin oleh si recycler view-nya seperti itu. Oke, mungkin penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.